Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu platform atau website yang bisa membantu mempromosikan produk dan juga perusahaan kita ke pasar luar negeri atau ekspor. Nah, kan kita kemarin beberapa kali membahas tentang platform atau website yang bisa membantu kita dalam promosi ekspor. Salah satunya menganalisa dan juga mencari buyer. Di videonya ini yang ini ya, Export Potential Map dan juga Trade Map. Nah, teman-teman bagi yang mau melihat videonya seperti apa, bisa langsung scroll-scroll video kita, oke? Nah, Export Potential Map dan juga Trade Map itu kan dikelola oleh WTO dan juga WCO atau World Customs Organization, Bea Cukai Dunia dan juga World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, yang sekarang kita bahas yang swasta nih, teman-teman. Nah, ada juga beberapa platform atau website swasta yang ternyata memiliki engagement yang luar biasa nih terhadap produk kita. Jadi produk kita secara tidak langsung bisa dipromosikan oleh mereka. Nah, tapi sebelum kita bahas apa itu websitenya dan juga tutorialnya gimana, saya mau jelasin kenapa saya memilih atau merekomendasikan website atau platform tersebut. Karena kan beberapa platform swasta itu kan banyak banget teman-teman, banyak banget. Nah, kenapa saya memilih salah satu atau yang mau kita bahas itu? Nah, alasannya adalah menurut saya ada 3. Yang pertama adalah website tersebut freemium, yaitu bisa dinikmati secara free, member bisa free. Tapi kalau misal nanti kita puas dengan pelayanannya atau kita closing bahkan, nah kita bisa tingkatkan ke premiumnya atau member premium. Nah, kemudian yang kedua, masalah user interface dan juga kenyamanan aja teman-teman. Jadi menurut saya platform ini nyaman dilihat dan juga mudah untuk dioperasikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini masalah pengalaman. Karena ini meskipun bukan saya yang closing, tapi ada teman saya yang closing via website ini atau platform ini. Jadi secara tidak langsung berarti platform ini memang memiliki kredibilitas yang bagus dan patut untuk dicoba ya. Nah, seperti apa website atau platformnya? Mari kita langsung menuju ke website atau platformnya ya, oke? Oke, nama dari website atau platformnya sendiri adalah TradeKey ya teman-teman. Nah, silahkan kalian bisa searching di Google aja tradekey.com. Nah, di sini kita diminta untuk join atau menjadi membernya ya. Kita bisa langsung join now, it's free, bisa, atau sign in, atau join free bisa di sebelah sini. Teman-teman bagi yang sudah punya akunnya bisa langsung sign in, tapi kalau belum, mari kita join free teman-teman. Nah, setelah kita klik join free, maka akan tampilannya seperti ini. Kalian akan diminta untuk mengisikan data pribadi dan juga data perusahaannya. Jadi silahkan diisi aja, yang terpenting jangan sampai salah di bagian ini teman-teman, di bagian seller ini. Nah, kalian jangan sampai ke buyer atau nggak diisi ya, kalian harus tetap di kategori seller, agar nanti buyer-buyer yang tertarik bisa menghubungi kalian. Nah, di part kali ini saya akan skip videonya, karena ini berisi data pribadi, jadi teman-teman kalau sudah bisa langsung klik join now. Nah, setelah kita klik join free, maka akan muncul tampilan yang seperti ini ya guys. Jadi teman-teman silahkan untuk mengisi company profile atau data company profile-nya. Di sini akan diminta company-nya namanya apa, kemudian business type-nya bagaimana, main marketnya di mana, dan juga industri, kategori, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman silahkan diisi ya teman-teman untuk data dari perusahaan atau company profile dari teman-teman sekalian. Jadi ketika misal nanti ada salah satu buyer atau calon pembeli kita yang melihat, bisa melihat informasi atau mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga mereka bisa lebih menganggap perusahaan kita itu lebih kredibel atau lebih valid lagi, oke? Nah, mungkin akan saya jelaskan beberapa aja ya teman-teman. Nah, contohnya misalkan ini company name, ya nama perusahaan dari teman-teman sekalian. Misalkan kita isi Kontaineran ID misalkan. Kemudian business type-nya ini ada beberapa kayak association, business service, buying office, distributor,
eksportir, importir, manufacture, dan lain sebagainya. Nah, saya pilih yang eksportir aja. Kemudian main marketnya Asia, Middle East, kemudian silahkan tergantung daripada negara potensial dari teman-teman sekalian yang di video sebelumnya ya. Kalau ada teman-teman yang masih belum tahu, silahkan nonton di video kita sebelum-sebelumnya. Kemudian industrinya kita ada beberapa ini. Kita masuk berarti karena palm sugar masuk ke food and beverage, maka kita pilih food and beverage. Kalau teman-teman masuknya ke jewelry atau misalkan handicraft atau misalkan tekstil, shoe, dan lain sebagainya, bisa pilih sesuai dengan kategorinya. Nah, kemudian di sebelah sini ada key product and services. Kita bisa isi misalkan palm sugar gitu. Nah, teman-teman, ini kan contoh aja karena akan menyingkat waktu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada informasi yang lebih lengkap, silahkan diketikkan aja. Biar menambah kredibilitas dari perusahaan teman-teman sekalian. Nah, kemudian kategorinya, kategori di sini bisa teman-teman silahkan select kategori. Kemudian teman-teman isi sesuai dengan kategorinya. Misalkan saya palm sugar ini nggak ada, berarti kita coba sugar aja deh. Coba. Sugar ada, berarti pilih di sini, dicentang, atau kita coba foodstuff deh. Oh, nggak ada juga, berarti kita coba sugar aja, teman-teman. Nah, sugar di sini udah ada, select, kemudian pencet add selected. Nah, kemudian close window. Nah, di sini udah ada kategorinya. Kalau misalkan teman-teman produknya termasuk ke beberapa kategori, silahkan diisi sesuai dengan produknya. Kemudian di sini ada company employees, silahkan ada berapa karyawannya. Saya isi 1-5, year establishment ini tahun didirikan. Jadi teman-teman tahun berapa? Misalkan saya tahun 2020 atau 2019. Nah, kemudian di bawahnya ada company introduction atau pengenalan tentang perusahaan. Nah, silahkan teman-teman diisi pengenalannya yang capable, yang oke, yang bagus. Jangan terlalu singkat dan jangan terlalu panjang juga, biar buyer atau calon pembeli kita bisa paham dengan pesan yang mau kita sampaikan di company introduction ini. Nah, saya contohkan, misalkan seperti ini, CV kontaineran ID ya, kontaineran ID one of the large manufacturer of palm sugar. We produce any type of palm sugar jangan ini type any form of palm sugar, granul palm sugar, palm sugar syrup, and block palm sugar. Nah, silahkan diisi sesuai dengan perusahaan dari teman-teman, memproduksi apa, kemudian produknya apa aja, namanya jangan lupa juga dicantumkan. Semakin banyak informasi yang bisa teman-teman sampaikan itu semakin bagus. Oke, setelah itu kita coba website. Website ini kita tulis aja websitenya. Kemudian ini company logo, teman-teman bisa isi, brosur, factory location, ini semuanya bisa teman-teman isi, tapi ini kayaknya nggak wajib, ini untuk mempersingkat waktu aja ya teman-teman. Saya coba update now. Nah, setelah kita mengisi company profile kita, maka akan dilanjutkan atau diarahkan untuk memposting produk kita pertama kalinya, atau memposting
produk kita di akun ini yang pertama. Nah, teman-teman silakan ikutin aja, diisi sesuai dengan produk yang kalian jual, yang kalian mau ekspor. Silakan diisi di sini. Misalkan produk basic information, di sini kategorinya misalkan food ya. Food kita coba food and beverage. Food and beverage ini. Nah, di sini ada food and beverage, organic produce. Coba, nah ini kita pakai judul ini, judulnya, kemudian keywordnya di sini ada palm sugar, kemudian di sini ada sugar, dan juga di sini mungkin natural ya teman-teman. Nah kemudian ini diisi deskripsinya seperti apa, dan juga di sini ada foto, dan juga di sini ada trade information. Misalkan minimum order 10 ton, misalkan 10 ton, mana metrik ton, nah 10 ton. Kemudian FOB price, misalkan per kartonnya kita $13 sampai $16. Select unit, bisa di sini carton, teman-teman, carton. Nah, kemudian permanent, select payment type. Nah, di sini biasanya TT aja, teman-teman, TT atau LC. Nah, di sini ada DE, ini collection. Nah, ini tidak disarankan ya, teman-teman, karena kalau collection type atau metode pembayaran dengan collection itu bank tidak menjamin transaksi, tapi mereka hanya sebagai perantara, sama seperti kita transfer biasa. Jadi kalau misalkan ada sesuatu dengan transaksi kita, bank tidak bertanggung jawab. Nah kemudian ini ada supplying ability. Supplying ability, misalkan contoh 20 ton, misalkan ton selama 1 bulan. Nah diisi aja ini teman-teman. Delivery misalkan 7 atau 14 deh, 14. Packaging detail misalkan vakum plastik karton and carton. Place of origin misalkan Indonesia. Nah ini udah selesai ya teman-teman, silahkan post produk. Nah setelah kita upload produk kita, maka akan langsung diarahkan ke homepage daripada ThreadKey ini. Nah teman-teman bisa mengecek produknya di mana. Nah silahkan teman-teman bisa klik member area. Kemudian bisa teman-teman pilih yang selling ini. Pilih selling. Nah, kemudian ini merupakan produk yang tadi kita upload ya. Ini juga bisa diedit atau ditambahkan, atau teman-teman mau untuk menambahkan produk lainnya tinggal klik add product di sini. Nah, kemudian biasanya kalau ada buyer atau calon pembeli kita yang tertarik, biasanya akan di-email oleh adminnya daripada ThreadKey ini. Atau buyer biasanya akan menghubungi kita via message di sini. Silakan teman-teman klik di bagian message ini. Nah, di sini biasanya ada beberapa permintaan atau misalkan negosiasi dari buyer kita. Nah, silakan teman-teman tiap hari harus dicek atau paling enggak 2 hari sekali harus dicek dan harus dibalas juga. Siapa tahu buyer-buyer yang sudah mengirimkan pesan merupakan buyer-buyer yang potensial. Nah, semangat terus ya bagi teman-teman berprosesnya, bertumbuh dan berkembang setiap minggunya. Sabar, kita jalanin atau kita lewatin step-stepnya agar kita siap untuk menjadi seorang eksportir. Yang terpenting jangan sampai teman-teman itu patah semangat,
menyerah dengan keadaan, itu jangan sampai ya teman-teman, harus semangat terus ya, karena saya cuma bisa bagi informasi yang nggak seberapa ini. Oke, terakhir informasi dari saya, meskipun ini website atau platformnya lumayan oke, tapi teman-teman juga harus hati-hati, di mana nggak semua email dari buyer atau calon pembeli kita atau message dari calon pembeli kita itu merupakan pembeli yang valid, yang dia emang niat beli. Nah, banyak juga scammers yang berkeliaran di trade ini. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, mungkin nanti di video-video berikutnya akan saya berikan bagaimana cara memvalidasi seorang buyer. Nah, tapi yang terpenting adalah prinsipnya. Metodologi pembayarannya itu harusnya win-win solution. Tidak memberatkan satu sama lain dan tidak hanya menguntungkan satu sama lain. Jadi kalau teman-teman merasa term of payment-nya itu udah adil, udah win-win solution, maka ya dicoba aja, dicoba untuk diarahkan menuju closing teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai dia meminta dengan metode pembayaran yang aneh-aneh, contoh misalkan tempo ya, consignment ya, padahal baru pertama kali order. Nah, kalau misalkan saya sarankan untuk pertama kali order maksimal di LC at site, irrevocable LC at site. Atau mungkin bisa kalau misalkan teman-teman capitalnya kuat, modalnya kuat, ya bisa dikasih tempo. Tapi tetap LC ya teman-teman. Nah itu negosiasi metodologi pembayaran terakhir untuk transaksi awal. Terima kasih ya teman-teman bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini selama berbulan-bulan ini, yang terus nonton. Nah saya harap teman-teman juga bisa bertumbuh dan berkembang setiap minggunya dengan menonton video-video kami. Saya cuma bisa berusaha menyampaikan apa yang saya ketahui, informasi yang saya ketahui. Semua tanggung jawab, semua tindakan itu ada di teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau jadi eksportir ya berarti aksinya harus dikencengin lagi, harus dibanyakin lagi. Kalau bicara soal aksi ya teman-teman, saya jadi keinget kata-katanya Bruce Lee nih. Ini bagus banget nih. Kata Bruce Lee, dia nggak takut dengan orang yang menguasai banyak jurus, tapi dilatihnya satu-satu. Dia nggak takut tuh orang yang semacam itu. Dia lebih takut kepada orang yang menguasai satu jurus, tapi dicoba 1000 kali, 10.000 kali. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang memberikan informasi atau teknik, mempromosikan suatu produk atau perusahaan kalian, ya dicobanya beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Jangan patah semangat, semangat terus pokoknya. Saya mendukung. Kalau misalkan teman-teman ada yang butuh ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mendukung channel ini, yang sudah lumayan berkembang. Terima kasih banyak pokoknya untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye.